Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aimin Salsabila dengan NIM 2021 0303036, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Keperawatan. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan atau mempresentasikan sistem Sobat Health yang dimana ini merupakan sebuah tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Abdul Rashid yang telah membimbing saya dan teman-teman saya selama 1 semester ini dalam mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Baik, izinkan saya di sini untuk memulai presentasi ini. Di sini terdapat 7 daftar isi, yang dimana daftar isi pertama yaitu alasan pembuatan sistem, yang kedua tujuan pembuatan sistem, yang ketiga manfaat sistem, yang keempat keunggulan sistem, yang kelima teknis penggunaan sistem, yang keenam cara mengembangkan sistem, yang ketujuh cost pembuatan sistem. Pertama, yaitu alasan pembuatan sistem. Sobat Health hadir untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan, di mana inovasi pelayanan publik yang peningkatannya sangat dibutuhkan dan dapat mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri serta berwawasan luas dan membantu pelayanan publik dalam mengurangi penumpukan pasien dan lonjakan antrian. Jadi Sobat Health ini bisa menjadi salah satu solusi dan upaya untuk meminimalisir kejadian COVID-19. Kemudian yang kedua yaitu ada tujuan pembuatan sistem. Di sini terdapat 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yang pertama untuk mengetahui keefektifan perkembangan sistem informasi dalam pemberian asuhan keperawatan berbasis website. Yang kedua ada tujuan khusus, yang di mana tujuan khusus ini memudahkan bagi para tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan dan asuhan keperawatan dengan menggunakan teknologi informasi dalam perawatan. Kemudian ada manfaat pembuatan sistem. Untuk mengatasi beberapa kendala yang terdapat dalam layanan kesehatan, seperti kendala dalam pengolahan data rekam medis, yang mana kendalanya yaitu petugas rekam medis mendapatkan kesulitan ketika mencari data pasien, karena yang sudah kita ketahui data pasien itu sungguh banyak ya. Maka dengan adanya sistem layanan Sobat Health ini dapat memudahkan petugas untuk mencari data pasien dengan cepat. Kemudian ada keunggulan pembuatan sistem. Nah, Sobat Health ini hadir untuk membuat sistem yang sesuai dengan zaman, di mana sistem Sobat Health ini bertujuan agar seluruh masyarakat dapat mengakses pusat kesehatan dengan mudah dan cepat. Sobat Health ini dapat diakses oleh masyarakat baik dari media elektronik maupun media digital. Jadi, Sobat Health ini bisa diakses kapan saja, di mana saja oleh masyarakat, asalkan masyarakat memiliki koneksi jaringan yang baik, koneksi jaringan internet yang baik. Kemudian di sini ada teknis pembuatan sistem. Kami membuat Sobat Health ini dengan link yang sudah tertera di dalam layar. Jadi masyarakat yang ingin mengakses Sobat Health ini bisa mengakses link tersebut. Namun hanya saja kami mengembangkan ini menggunakan email Esa Unggul. Selanjutnya ada cara mengembangkan sistem. Cara mengembangkan sistem kelompok kami menggunakan prototipe yang sudah kami rancang sesuai dengan website. Kami merancang semua desainnya ini secara mandiri. Kemudian ada cost pembuatan sistem. Kelompok kami dalam pembuatan sistem ini menggunakan aplikasi Google Site, dan aplikasi ini gratis tanpa dipungut biaya. Jadi kami tidak mengeluarkan uang sepeser pun dalam pembuatan sistem ini. Kemudian akan saya tampilkan bagaimana sistem Sobat Health ini bekerja. Jadi kami akan masuk ke dalam link yang sudah tersedia. Di sini sudah tertera di layar, yaitu Sobat Health dalam website yang terdiri atas home dan layanan. Home di sini terdiri information, di mana information ini berisikan tentang news,
akses ambulans, dan help. Jadi news ini berisikan tentang kabar-kabar terbaru atau kabar-kabar terkini mengenai sebuah penyakit, kasus penyakit, pengobatan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada akses ambulan. Jadi akses ambulan ini bisa diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan panggilan ambulan dari rumah sakit terdekat ya tentunya. Di sini ada help. Jadi help ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kesulitan dalam melakukan login. Lanjut, di sini ada konferensi, di mana konferensi ini berisi seminar dan forum diskusi. Seminar ini kami hadirkan sebagai menu untuk para motivator atau para pembicara yang ingin mendaftarkan dirinya untuk mencari panggung atau lahan dalam pencarian audiens. Jadi di sini kami bekerja sama dengan para motivator atau bukan motivator ya, para pembicara tentang ahli kesehatan yang akan membuat seminar mengenai kesehatan tentunya. Kemudian kami di sini menyediakan layanan untuk mencari para audiens yang ingin mengikuti seminar ini. Balik lagi ke awal, seminar ini berisikan mengenai seminar tentang edukasi kesehatan. Di sini ada forum diskusi. Forum diskusi ini berisikan mengenai konsultasi antara dokter ataupun tenaga medis lainnya dengan masyarakat. Ini merupakan lanjutan forum diskusi ya dari konsultasi online. Bisa dilakukan secara video call maupun telepon biasa. Kita lanjut ke layanan sekarang. Dari layanan ini kami memiliki 5 menu, yaitu konsultasi, rekam medis, farmasi, payment, dan disease information. Konsultasi, pertama konsultasi yaitu terdapat 4 menu. Konsultasi offline, konsultasi online, pengawasan konsultasi, ketiga K. Kita beralih ke konsultasi offline terlebih dahulu. Konsultasi offline ini berisikan tentang pendaftaran mengenai konsultasi antara masyarakat dengan tenaga medis menggunakan secara offline, maksudnya jadi secara bertemu, di mana kami menyediakan layanan ini untuk memudahkan masyarakat mendaftarkan dirinya terlebih dahulu menggunakan website. Jadi ketika datang ke rumah sakit mereka bisa langsung menunggu antrian dari konsultasi offline ini bersama dokter dengan rumah sakit terdekat. Kemudian di sini ada konsultasi online. Konsultasi online ini berisikan tentang pendaftaran masyarakat untuk melakukan konsultasi bersama tenaga medis secara online. Jadi konsultasi online ini berisikan konsultasi bersama tenaga medis secara video call ataupun telepon biasa ya. Kemudian di sini ada pengawasan konsultasi. Pengawasan konsultasi video call ini kami hadirkan sebagai bentuk keamanan dari masyarakat yang mengakses layanan konsultasi secara online. Jadi insya Allah kami meminimalisir kejadian yang tidak kami inginkan seperti kejadian tindakan asusila. Jadi kami menghadirkan layanan ini untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang mengakses layanan ini. Kemudian di sini ada P3K. Di mana P3K ini berisikan tentang konsultasi mengenai pertolongan pertama, seperti pertolongan pertama pasca jatuh. Misalkan masyarakat mengalami, atau salah satu masyarakat atau salah satu orang mengalami insiden pasca jatuh seperti pendarahan, maka masyarakat bisa melakukan konsultasi bersama tenaga medis untuk melakukan konsultasi bagaimana caranya memberhentikan pendarahan dengan benar. Kemudian di sini ada rekam medis ya. Rekam medis di sini berisikan 6 menu ya. Di sini ada pemeriksaan, diagnosis, riwayat penyakit keluarga, pengobatan dan tindakan. Di mana di sini pemeriksaan. Kita mulai ke pemeriksaan. Di sini akan terdapat hasil pemeriksaan dari dokter ataupun tenaga medis lainnya. Ini adalah hasil ya dari layanan konsultasi nanti. Kemudian di sini ada diagnosis. Diagnosis ini merupakan diagnosis dari hasil pemeriksaan di sini. Jadi diagnosis ini akan keluar dengan muncul nama penyakitnya.
Kemudian di sini ada riwayat penyakit. Riwayat penyakit ini berisikan tentang riwayat penyakit yang pernah dialami oleh masyarakat yang mengakses layanan kami. Jadi sebelum mendaftar Sobat Health ini, kami akan menghadirkan form yang berisikan tentang riwayat penyakit bersama berkas-berkasnya ya. Jadi kami bisa mengetahui apa saja riwayat penyakit yang pernah diderita. Kemudian di sini ada riwayat penyakit keluarga. Selain riwayat penyakit sendiri, individu, riwayat penyakit keluarga justru penting untuk kami karena terdapat penyakit-penyakit yang disebabkan secara genetika. Jadi kami harus mengetahui riwayat penyakit keluarga. Kemudian di sini ada pengobatan. Pengobatan di sini adalah solusi yang kami hadirkan dari tindakan pemeriksaan atau tindakan konsultasi yang sudah dilakukan. Di sini ada tindakan. Tindakan di sini yang kami maksud adalah seperti misalkan tindakan ini mengharuskan masyarakat untuk hadir ke rumah sakit. Jadi kami sudah mendaftarkan kalian ke rumah sakit terdekat. Masyarakat bisa langsung datang untuk mendapatkan tindakan yang sesuai di rumah sakit tersebut yang sudah kami daftarkan. Kemudian di sini ada farmasi. Farmasi ini berisikan tentang menu-menu mengenai obat, informasi-informasi obat, serta pembelian. Mohon maaf, ya seperti pembelian obat, informasi obat, dan lainnya. Kita lanjut ke payment. Di sini kami menghadirkan 3 menu, yaitu seperti tagihan, riwayat pembayaran, cicilan. Tagihan ini akan kami munculkan setelah tindakan atau pengobatan muncul ya. Jadi seperti tagihan yang akan hadir ketika kalian membeli obat, maka tagihan ini akan muncul. Kemudian di sini ada riwayat pembayaran. Di sini riwayat pembayaran berisikan mengenai riwayat transaksi antara masyarakat dengan kami, seperti riwayat pembelian obat dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada cicilan. Kami menghadirkan menu cicilan ini untuk memudahkan masyarakat dengan kendala ekonomi. Jadi masyarakat bisa mencicil tagihan yang sudah kami berikan. Ya, insya Allah bisa memudahkan ya dalam pembayaran ini. Kemudian di sini ada disease information. Disease information ini berisikan tentang penyakit-penyakit ya. Jadi jika kami diizinkan untuk mengembangkan sistem layanan ini, maka kami akan insya Allah kami akan mengembangkan atau menghadirkan informasi-informasi mengenai penyakit secara lengkap. Jadi kalian bisa mencari informasi mengenai, misalkan informasi mengenai tentang COVID-19 atau HIV. Kalian bisa langsung mencari di sini. Misalkan kalian mencari COVID-19, kalian bisa langsung mengetik nih COVID, atau kalian mencari HIV, kalian bisa. Jadi di sini nanti kami akan menghadirkan informasi mengenai COVID ataupun HIV yang kalian cari, seperti pengobatannya, cara pencegahannya, cara penularan, dan lain sebagainya. Kemudian sudah selesailah saya di tahap akhir ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang terbata-bata dari saya atau kesalahan kata-kata. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak pada para masyarakat atau teman-teman yang sudah menonton video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.